tidak menentukan guru kayak apa. Bahkan guru itu ditentukan oleh unit itu sendiri, unit yang menjalankan, bukan ditentukan oleh pimpinan dari PTS. Jadi mindset ini kita perlu ubah. Nah, jadi ini Bu, ada 5. Apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, di dalam format tersebut di mana tentang 8 standar internasional. Oke. Bapak Ibu sekalian, nanti di dalam kebijakan berubah menjadi Bapak akan mengimbau dan memuat 8 standar itu pertama. Karena nanti kita akan membantu kegiatan. Tadi di dalam dokumen yang saya tunjukkan ada nama. Yang kedua, standar operasi prosedur ini juga bisa membuat standar yang tadi. Satu saya katakan bahwa itu kan standar isi, yaitu bagaimana menyusun kurikulum. Itu yang tadi saya ceritakan. Itu bisa membedakan. Tapi bisa juga ada tentang di sini Pak. Jadi itu kadang-kadang engage yang tadi yang disampaikan tadi. Jadi kadang-kadang kita mengatakan eksplisit, tapi kadang-kadang engage. Tinggal kita lihat dari penyebabnya kayak apa. Nanti kita lihat beberapa. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian membuat kebijakan berubah ini, di sana Bapak Ibu sekalian akan menuliskan standar-standar yang Bapak Ibu sekalian pakai. Tapi jelas setelah itu Bapak harus pakai loh Pak. Jangan atas sedang ngomong gitu tapi jelas standarnya Bapak harus pakai. Iya Ibu menanyakan tadi. Angkat tangan. Pak Ibu. Dari 8 standar minimal yang setidaknya diharapkan kita punya, salah satunya adalah standar pengelolaan. Ya. Di mana di dalam standar pengelolaan sendiri itu kalau saya ingat dari instrumen evaluasi dirinya SKMI sendiri itu kan memiliki turunan Pak. Ada 5 apa ya coba ya. Bisa diperjelas Pak yang dimaksud dengan standar pengelolaan itu sendiri itu bagaimana? Kalau tadi kan isi ya, jadi kalau kita orang akademis apa isi itu langsung jelas ya. Oke, mungkin yang mau diperjelas untuk yang standar pengelolaan khususnya Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, standar pengelolaan itu gini ya. Kita memang ini belum dikeluarkan oleh dikti secara jelas ya. Tadi Prof. Eko mengatakan ada beberapa yang sudah keluar. Tapi kalau kita baca dalam dokumen standar pengelola, di situ kan dia akan ceritakan bahwa bagaimana mengelola perguruan tinggi yang ada di Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan kata lain bahwa ada hal-hal yang tidak dilakukan. Dan itu kalau Bapak Ibu sekalian menuliskan itu harus konsisten juga, jangan sampai tidak. Sharing aja Bapak Ibu sekalian, sharing aja. Di tempat kami mungkin kalau dimarahin dikit, saya siap untuk dimarahin. Kami punya standar yang berbeda sedikit dengan apa yang ada secara umum. Dan itu versi kami. Tapi kita disatukan, kita tuliskan itu. Kan kalau saya konsultasi dengan orang-orang ban maupun orang nanti dia bilang yang penting Pak kalau disatukan Bapak mengatakan begitu, ya Bapak bisa itu. Walaupun memang secara fungsionalnya berjalan. Di tempat kami fakultasnya itu cuma 2. Yang lakukan pengelola itu adalah struktur dari organisasi pengelola dalam perguruan tinggi itu, ada rekor dan lain sebagainya. Fakultasnya cuma 2. Fakultas yang pertama adalah Fakultas Teknologi dan Desain. Apa isinya? Prodinya adalah Desain Informasi, Teknik Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Teknik Industri. Kita jadikan satu fakultas. Mungkin secara kaidah umum orang akan salah. Desain mau masuk di FTT. Yang lebih parah lagi, fakultas yang berikutnya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Isinya apa Pak? Manajemen, akuntansi, psikologi, komunikasi, bahasa Inggris, bahasa China. Yang kalau harus dijadikan fakultas, jadi fakultas tadi, yang bis itu. Tapi kita jadikan satu. Mindset saya berpikir begitu sekarang. Dewasa ini pohon ilmu atau fakultas itu hampir tidak berperan apa-apa. SPM aja yang diminta bukan fakultas kok. Rogi, dari situ ada fakultasnya. Dan kalau ini yang dijual oleh
saya pernah presentasikan di depan Koperasi Wilayah 3, Profesor Daryoto, dia bilang ini, saya salut untuk kamu berani melakukan satu perubahan. Saya bilang selama ini tidak bertentangan dengan tidak merugikan customer, kenapa tidak? Laporan kita ke SBN juga SBN kan merugikan, bukan fakultas. Mohon fakultas itu sudah makin kita kedengaran. Mohon ya Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu sekalian ada yang profesi nanti kan. Tapi lewat forum ini saya ingin mengatakan, saya ingin tahu seberapa signifikan peran dari seorang dekan di dalam satu unit, satu universitas. Hampir hilang loh. Bahkan di tempat kami itu sejak dulu, saya di tempat saya dulu juga nggak ada PD1, PD2, PD3. Kalau yang di tempat saya lebih gila lagi, fakultasnya cuma 2, PD-nya tidak ada semua. Dekan pun saya terangkan, jalan aja Pak. Nah, yang menjadi pertanyaannya juga kan, apa yang salah? Nah, itu pertanyaan lagi, yang lain lagi. Nah, kalau itu harus diisi, ya kita isi dekannya dan sebagainya. Itu kira-kira itu. Jadi pengelola itu adalah bagaimana struktur yang ibu bangun di organisasi apa saja. Oke, baik. Tapi ini bisa berbeda ya. Ini bisa tidak loh. Kalau tempat saya begitu, saya kira bukan begitu. Ada, nggak apa-apa. Tapi tadi saya juga senang Prof. Eko mengatakan bahwa sharing resource sesuatu yang baik. Di tempat kami juga saya yakin sedikit bersama karena belakang dari sekolah tinggi. Tapi kalau ada mengatakan tiba-tiba di universitas, nah itu yang yang berbeda. Jangan lupa loh, saya akan contoh. Misalnya fakultas MIPA, banyak swasta nggak apa-apa buka MIPA. Kenapa? Itu penting. Tidak ada dunia. Itu jangan sampai struktural pengelolanya jauh lebih banyak daripada mahasiswanya. Kalau kita di Indonesia, kalau tadi forum itu bilang di Amerika itu bisa terjadi begitu, itu lain mereka. Dan kalau kita di Indonesia kan, kalau strukturalnya pengelolanya lebih banyak dari mahasiswanya lagi, gimana sampai gaji itu? Jangan sampai terjadi itu, makanya kita sharing resource. Makanya saya sarankan UEFA kalau nanti kan kalau membuat itu sudah tetap mempertahankan sistem mekanisme yang sekarang berjalan. Jangan pilih fakultas-fakultas yang berdiri sendiri. Itu akan menjadi tuan tanah yang tidak bisa digoyahkan. Sehingga Pak, itu dewa-dewa semua yang susah sekali Pak. Benar loh, saya ingin bilang begitu, raja-raja kecil yang susah dikendalikan nanti. Nah itu yang menjadi banyak sekarang ini seperti itu. Itu terlalu besar dan sulit untuk dikendalikan. Jadi ini standar pengelolaan seperti itu Bu. Jadi misalnya kita balik-balikin ke sana gitu. Ini Bu, tadi kalau Ibu tanya, saya sarankan akan Ibu bikin seperti ini. Nah, kita silakan. Kalau verifikasi yang di Surabaya itu kan, jadi itu tadi karena pemahaman yang tidak sama ketika ditanyakan oleh asesornya juga bingung juga gitu. Asesornya bingung tapi Ibu yang bingung. Tapi dua-duanya ya. Tapi itu lebih baik loh daripada nggak bingung. Soalnya misalnya untuk standar, kemudian kita menunjukkan dokumen standar, kemudian ada loh rumusannya untuk penerapannya, jadi dia ikut persis seperti instrumen pengisian SBMI yang dikirimkan dari Dikti itu. Sementara kita melihatnya tidak sejauh itu sampai ke detail seperti itu. Gitu. Ya, bisa aja sih Bu, kadang-kadang mindset dari asesornya aja ya kadang-kadang ya. Tapi tidak, bagi saya sebenarnya harus open mind juga, terbuka juga cara melihat masalah. Nah, saya akan mencoba untuk mengelaborasi ini dulu Bu ya. Dan ini standar mudah-mudahan kita bisa sepakat dan kita bisa pakai. Nah, kita lihat selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya. Oke. Ini Ibu, saya mengerti, saya memahami itu. Akademik di sini jangan lupa ya, standar kita katakan bahwa ujung-ujungnya kan akademik itu kan pada waktu kita beroperasi dalam satu perguruan tinggi, kita tahu bahwa ada bagian yang non akademik. Contohnya gampang aja deh, support dari sarana dan prasarana. Tapi Ibu jangan lupa bahwa sekarang ini perguruan tinggi Dikti sudah mengeluarkan ada 8 standar. Yang salah satunya atau yang antara lain adalah pembiayaan dan sebagainya. Itu kan sumbernya nggak akademik.
Jadi tidak ada salahnya kata-kata akademik dimasukkan situ, tidak berarti hanya khusus proses pembelajaran dan ini, tetapi orang. Karena di sana akan terekam 8 juta. Kira-kira itu Bu ya. Jadi saya sudah beberapa kali Pak, karena dari pengalaman waktu seminar di Jakarta dulu Ibu ikut, saya ke Makassar juga bingung. Ketika saya datang ke Malang ini, saya bukan berubah, Bu Iba. Saya mencoba untuk membuat mengakomodir semua itu dan doa yang terakhir ini kita pakai. Jadi kemarin yang seminar bisa aja seminar yang di Jakarta itu sesat semua. Nah, ini bercanda. Tidak ada yang salah. Jangan terlalu serius, ini bercanda. Selama itu substansinya baik, seperti protokol prinsipnya baik, nggak ada masalah. Bahkan lagi Pak, ini cuma yang benar-benar. Nanti semua orang yang di seminar itu pasti marah saya. Enak aja dia ngomong ini, pasti saya bisa dimarahin sama Diti juga nih. Ini dari mana mau jadi ini dan sebagainya? Tidak juga. Ini tidak ada yang salah Bu. Cuma saya katakan bahwa lebih baik kita ikut ini dengan standar dan sebagainya akan lebih baik. Nah, coba kita teruskan dulu. Nah, ini usulan. Jadi ada kebijakan, ada sejarah, ada sedikit sistem jalan manajemen itu seperti ini dan definisi dan sebagainya. Saya akan mencoba bolak-balik sama lagi. Ini satu contoh kita mau isi ya. Tetapi oke, saya langsung aja to the point kepada Bapak Ibu sekalian bisa buka di apa ini? Sorry.